Ya terus kenapa kalau gitu antum ngebelain si pemuda-pemuda yang tersesat itu dan bahkan sampai dijulukin the protector and armor level 3 lagi? Kalau mereka kan sebenarnya tidak ada kebencian apa-apa gitu. Oke. Cuman polos-polos aja gitu. Polos-polos aja selama ini nggak, kalau apalagi Coki gitu sama sekali nggak tahu Islam. Muslim, namanya saja Muslim, kelakuannya tidak Islam. Jadi ini dikulitin satu persatu. Wah, gue bahaya nih. Nih gue ngobrol sama Bebas ini. Nih nanti jangan-jangan gue dikulitin juga nih. Namanya doang Sahil. Sahil itu memudahkan, tapi bikin repot. jadi gitu. Kalau orang yang polos, tulus, oke. Tapi kalau orang dasarnya benci itu kan artinya dia ini gak kenal kita, tapi anti kepada kita. Kalau sudah kenal, tapi dia gak suka sama kita, itu bukan benci, itu beda pendapat. Dan itu oke aja beda pendapat. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diceritakan di dalam Quran, itu beda pendapat. Nabi loh, di antara para nabi beda pendapat, biasa aja gitu. Cuman kalau sudah benci, dan benci itu kata Nabi sering kali munculnya biasanya karena tidak tahu. Saya dulu ngelihat Coki sebelum kenal, wah, ini orang emang sekali. Tapi ternyata ketika kenal gitu, ya misalnya ngingetin sholat dia, Bib, lu gak mau sholat Bib gitu. Misalnya kalau waktu sholat gitu atau ini. Ternyata kemudian saya kemarin ngobrol sama Coki. Di kantor MLI itu ketika mereka kan punya acara namanya Fixerem, untuk ngelihat hantu katanya. Saya mau katakan kepada Anda musyrik melihat hantu, mencari hantu, musyrik. Jadi mereka itu cari hantu di kantornya. Ternyata semua kantornya auranya negatif, kecuali tempat sajadah yang biasa tempat saya dan teman-teman Muslim MLI sholat gitu. Nah makanya kata Coki, saya itu Bib, sajadah Anda saya geser-geser agar sampai nanti semua kantor MLI gak ada setannya. jadi akhirnya asik gitu setelah kenal gitu. Oh enggak gitu, dia sangat menghormati saya sebagaimana saya menghormati keagnostikan dia gitu. Kemudian dia dalam beberapa hal Islami gitu. Misalnya kalau syuting jam 2, dia tuh 1:30 udah datang gitu. Tepat waktu. Menghargai waktu. Kita disuruh sholat di awal waktu itu kan sebenarnya pembelajaran salah satunya agar disiplin waktu kan. Nah Coki ini meskipun nggak sholat, ternyata disiplin waktu. Nah, adapun yang satunya itu. Ini gibah loh kita. Gibah loh jadinya. Nggak boleh loh gitu. Makanya saya nggak sebut namanya. Udah tadi udah disebut namanya. Jadi begitu. Nah dan itu Muhammad Abduh pernah bilang itu. Muhammad Abduh ini tokoh pembaharu Islam di Mesir. Dia katakan, saya waktu ke Perancis, saya tidak melihat Muslim di sana, tapi saya melihat Islam di sana. Orangnya tepat waktu, bersih, disiplin. Kemudian di Mesir saya melihat Muslim di sana, tapi saya nggak melihat Islam di sana. Ya karena tadi saya di perpustakaan Jepang di TV-TV saya melihat Islam di sana. Orang baca buku di bis aja saya melihat Islam, orang baca buku. Di Indonesia di perpustakaan saya nggak melihat Islam meskipun Muslim gitu. Nggak baca buku dong, dia pacaran. Itu pacaran yang berilmu, Beb. Anda kombo dosanya. Di perpustakaan seharusnya baca buku, Anda gak baca buku berarti Anda munafik. Kemudian pacaran dilarang dalam Islam, Anda pacaran, kombo dong Anda. Apakah itu yang dinamakan tersesat di jalan yang benar? Nah, tersesat di jalan yang benar itu artinya kita bercanda di Kultum Pemuda Tersesat, ada candanya, tapi ada ilmu di dalamnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sesat, kayak tadi itu, kayak sholat jalan tapi maksiat jalan, tapi bisa ditanyakan di Kultum Pemuda Tersesat dan dijawab dengan fun, tapi juga ada ilmunya.
Nah itu yang namanya tersesat di jalan yang benar gitu. Jadi mereka tersesat, pertanyaannya sesat-sesat, tapi tetap dalam core mencari kebenaran. Jadi mereka itu sebagian orang mungkin nganggap mereka itu seolah-olah bercanda. Mana ada orang kemarin misalnya pertanyaan yang saya terima, dia ini pacaran tapi sholat berjamaah dan kemudian setelah sholat cium tangan. Sebagian orang menganggap itu bercanda, padahal real. Itu real. Ada orang yang di bulan Ramadan itu Bib, apa hukumnya? Misalnya saya berbuka dengan yang haram-haram gitu. Itu kan seolah-olah apaan sih gitu. Tapi padahal itu real. Makanya saya mau ketika diajak itu sama Tretan Muslim, mau. Karena itu walaupun kayak bercanda, kayak agak serius, tapi itu real masalahnya. Nah itu yang disebut tersesat, tapi di jalan yang benar, nanyanya ke yang bisa menjawab dengan benar gitu. Nah sekarang kalau kita lihat nih kontennya Bib Husein ini kan barengan sama teman-teman itu ada Coki, ada Muslim. Nah kan ada yang berlainan kepercayaan juga gitu kan. Sebenarnya apa tujuannya? Kok bikin kontennya dakwah gitu, tapi ada kepercayaan lain di dalamnya? Gini kan, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf dulu. Ya biar sayang harus saling kenal dulu. Iya kayak tadi kan, kayak Antum ceritain tadi kan. Nah yaitu, saya menilai banyak ketegangan di antara umat beragama di Indonesia itu dimunculkan hanya karena mereka tidak saling kenal dan tidak mau saling kenal. Makanya saya ngobrol dengan berbagai orang. Pendeta Yeri Pati Nasarani, seorang Protestan. Saya baru bikin video dengan tokoh agama Buddha. Dengan semua. Bahkan saya punya satu teman penganut agama Sikh. Itu berapa penganutnya kata saya? Dia selama ini bertemu di Indonesia dengan sesama penganut Sikh itu 6 orang. Kata saya, ini agama apa fans club? Kok dikit banget umatnya gitu. Bercandanya gitu. Dia ngakak gitu. Dan akhirnya ngobrol dengan semua itu. Akhirnya kalau dibilang Bib mu'alafkan Coki, Bib pengaruhi orang Buddha agar menjadi Islam, enggak, motif saya enggak. Hidayah itu dari Allah, bukan dari saya atau siapapun. Jadi posisinya saya hanya ingin memperkenalkan Islam kepada mereka, dan saya ingin mengenal agama mereka kepada diri saya dan komunitas saya, agar tahu bahwa meskipun kita berbeda dalam kebenaran, sebenarnya semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan dan cinta. Jadi gak perlu bertengkar. Walaupun kita berbeda tentang kitab sucinya, nabinya, bahkan konsep tentang Tuhannya, tapi sama-sama sebenarnya ingin menjadikan agama mereka sebagai jalan untuk mendidik mereka menjadi pribadi yang penuh cinta dan kebaikan. Gitu. Jadi sama kok dalam banyak hal akhirnya. Misalnya Yesus mengajarkan kasih. Nabi Muhammad juga sebagai salah satunya dikenal sebagai Ar-Rahmah, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih dan cinta. Jadi ternyata sama visi misinya keduanya.